Shalom, puji Tuhan. Kita sebentar akan masuk dalam ibadah online, renungan online untuk menyambut hari Natal. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Biarlah setiap daripada kami boleh menyadari bahwa kasih karunia-Mu berlimpah atas hidup kami dan selalu baru setiap hari. Sehingga dari hari ke hari Tuhan, kami makin menyadari betapa Engkau turut campur dalam setiap perkara dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada satu pun yang lewat dari perlindungan-Mu, dari penyertaan-Mu, dari apa yang Engkau sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hati yang mendengar akan firman-Mu boleh merasakan kehadiran-Mu, hadirat-Mu penuh dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bukan hanya mengerti, bukan hanya tahu mengenai firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Engkau yang membuat kami mampu melakukan firman yang telah Kau dapur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati urapi beberapa saat ke depan, supaya boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mungkin tahun ini Natal tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kita semua tahu bahwa khususnya saat-saat sekarang Indonesia sedang mengalami satu masa di mana dikatakan gelombang kedua dari pandemi COVID-19. Dan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang meluas memberikan satu pengumuman supaya kita menghindari kerumunan, saudara. Dan saya percaya ketika setiap daripada kita mau melakukan protokol kesehatan dengan baik, maka kita semua akan melewati masa-masa ini dengan lebih baik lagi. Biarlah kehidupan setiap daripada anak Tuhan melewati masa pandemi ini, supaya setiap daripada kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar merayakan berpesta, saudaraku, untuk Natal, tapi betul-betul mengerti apa yang menjadi makna daripada Natal. Karena itu yang paling penting, bukan pestanya, tetapi kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan dalam kehidupan setiap daripada kita semua. Mari kita melihat apa yang Tuhan mau bicarakan. Topik pada hari ini adalah bicara mengenai bersaksi, saudara. Kita beberapa saat yang lalu masuk ke dalam seri di mana kita melakukan disiplin rohani. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya berakar di dalam Tuhan. Dan kita masuk di dalam topik mengenai bersaksi. Bersaksi adalah sesuatu yang sifatnya horizontal, saudara. Jadi kalau kita semua tahu hari-hari ini ada penyakit yang dinamakan COVID-19. Semisalnya saudara tahu mengenai satu informasi yang bisa membuat setiap daripada kita terhindar dari penyakit COVID. Tentunya kita pasti kepingin memberitahu. Biasanya apa? Melalui WA, melalui Instagram. Kita beritahukan, ayo kumur sama air garam. Ya, ada yang ngomong gitu. Ayo lakukan sesuatu. Karena apa? Karena ketika kita tahu sesuatu yang bisa menyelamatkan saudara kita, kita pasti punya satu kerinduan untuk memberitahukan kepada yang lainnya. Kita juga tahu bahwa dosa itu seperti COVID, seperti kanker yang bisa mematikan, saudara. Saya katakan bisa mematikan. Karena ketika dosa itu, ada dosa yang membawa maut, yaitu apa? Dosa yang tidak membuat kita percaya kepada Yesus, tidak membuat kita beriman kepada Yesus, maka itu membawa kepada maut. Sama seperti COVID, sama seperti kanker. Kalau tidak dijaga bisa membawa kepada maut. Kalau kita tahu bagaimana cara kita mengatasi itu,
dan kita tidak menceritakan kepada orang lain. Bukankah itu sesuatu yang tidak tepat untuk saudara dan saya lakukan dalam kehidupan ini? Eagle Communication mengatakan, jika manusia diciptakan bagi Tuhan dan jika manusia dapat selamat atau terhilang secara kekal, maka hal yang paling penting di dunia adalah menunjukkan bagaimana seorang dapat diselamatkan. Kita semua tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan di dalam kekekalan. Mungkin selama di dunia kita merasa, oh saya bisa hidup, tidak bisa merasakan Tuhan. Tapi hidup kita hanya sebatas 70-80 tahun. Tapi sebetulnya manusia, saudara dan saya, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi manusia yang kekal. Ketika kita masih berhubungan dengan Tuhan, ketika Adam manusia pertama berhubungan dengan Tuhan, maka dia mempunyai kehidupan yang kekal. Tapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dan karena dosa keturunan daripada Adam, saudara dan saya yang lahir sebagai anak manusia, kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itu adalah satu berita yang harus kita saksikan. Satu berita yang harus kita beritakan kepada semua orang. Supaya mereka semua tahu ada keselamatan yang kekal buat semua umat manusia. Karena Yesus datang, Natal, kelahiran Yesus. Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Kristen, saudara. Yesus datang bukan hanya untuk saudara dan saya. Tapi Yesus datang untuk seluruh dunia. Untuk semua yang percaya kepada dia, yang beriman kepada dia. Maka dia datang untuk menyelamatkan seisi dunia. Itu adalah satu berita yang wajib untuk kita saksikan, saudara. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 20 dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara dan saya tahu fakta bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita merayakan Natal karena kita tahu Sang Juru Selamat telah lahir 2000 tahun yang lalu. Nah, kita tahu karena dia yang telah mati di atas kayu salib, menderita untuk saudara dan saya. Dan untuk siapapun yang beriman kepada dia, maka kita semua yang beriman akan diselamatkan. Kita semua tahu, kita semua mendengar, kita semua menjalani. Sudahkah kita bersaksi? Pada waktu Natal, sudahkah kita mengatakan kepada orang lain, ayo kita kembali kepada Tuhan. Mari kita sambut dia dalam kehidupan kita. Karena Natal tanpa kehadiran Yesus tidak ada artinya, saudara. Mungkin banyak orang boleh merayakan Natal dengan Grand Prize TV. Grand Prize, saya masih ingat tahun lalu ada yang ngasih lemari es, kulkas ya. Ada yang ngasih sepeda motor, handphone. Tapi kalau hanya sekedar itu, saudara, tidak ada artinya. Karena Yesus adalah kunci daripada Natal. Bersaksi adalah sesuatu yang ketika kita menceritakan kepada orang lain apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami dalam hidup kita. Itu adalah bersaksi, saudara. Seperti saudara, ketika saudara mengalami sesuatu dalam kehidupan, berlibur atau menikmati sesuatu, mendengar sesuatu. Seringkali saudara melalui sosmed hari-hari ini, saudara share kepada teman saudara. Saudara memberitahukan melalui telepon. Kalau bahasa kerennya menggosip. Bukankah ini lebih daripada penting ketika kita bukan hanya menggosip berita-berita yang tidak perlu, tapi kita memberitakan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita. Apa berita itu? Yaitu berita mengenai keselamatan. Berita mengenai salib Kristus. Berita mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua tahu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Dan firman telah menjadi manusia. Dan kita rayakan setiap tahun sebagai Natal, saudara. Bukankah itu lebih penting ketika kita menyaksikan kepada semua mengenai berita Natal, mengenai berita yang terbesar, yang terpenting dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi kesaksian daripada kehidupan saudara dan saya. Pernahkah saudara kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Seperti emas, perak, permata, apapun yang berharga. Pernah enggak? Di Alkitab ada 3 perumpamaan yang mengatakan mengenai kehilangan. Misalnya kita kalau kehilangan sesuatu yang berharga, kira-kira kalau ketemu gimana? Senang enggak? Tahu-tahu cincinnya hilang. Terus berapa lama kemudian, setengah tahun kemudian, ketahuan. Ternyata apa? Jatuh di baliknya bantal. Waduh, puji Tuhan, kita senang sekali. Itu cuma cincin, saudara. Tapi kita lihat dalam 3 perumpamaan di Alkitab. Dikatakan ada perumpamaan domba yang hilang. Ada perumpamaan dirham yang hilang. Ada perumpamaan anak yang hilang. Dan ini semua, saudaraku, adalah menggambarkan ketika domba yang hilang. Logika, kita kalau pakai logika manusia, kita punya 100 domba. 1 domba hilang. Kita mentingkan yang 99 atau mentingkan yang hilang 1? Pasti kita kan sebagai manusia, kita kan pasti mementingkan yang 99. Karena apa? 1 hilang enggak apa-apa, yang penting 99 masih selamat. Tapi di dalam perumpamaan domba yang hilang, dikatakan 1 domba hilang. Tuhan meninggalkan yang 99 dan Tuhan cari yang hilang itu. Dan dia akan bawa kembali. Amin. Itu adalah gambaran di mana begitu Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan dia tidak mau satu pun dari kita yang terhilang. Dia rindu supaya semua orang diselamatkan. Kalau kita boleh katakan, dia rindu supaya neraka jadi kosong. Dia rindu supaya surga penuh oleh anak-anak manusia yang bertobat. Dan itu adalah kerinduan daripada Tuhan. Di mana itu akan memberikan satu kemuliaan dan sukacita. Ketika berita mengenai keselamatan ini boleh didengar oleh semua bangsa. Boleh didengar oleh semua umat manusia. Melalui Natal, saudara. Kesaksian adalah Yesus Kristus telah lahir. Dan melalui kelahiran Yesus, bahwa kita semua mempunyai harapan, saudara. Harapan ketika kita beriman dan kita percaya bahwa dia yang telah mati di atas kayu salib. Dan karena iman kita kepada dia, maka kita semua beroleh kehidupan yang kekal. Itu adalah perumpamaan domba yang hilang. Perumpamaan dirham yang hilang. Ketika dirham itu ketemu, dia begitu sukacita. Bahkan dikatakan, hanya 1 anak manusia yang bertobat, seluruh malaikat sorga bersorak-sorai. Saudara bisa bayangkan, hanya 1 orang bertobat, seluruh malaikat sorga sorak-sorai. Gambaran dari betapa pentingnya jiwa yang hilang di mata Tuhan. Sangat penting, saudara. Tidak peduli statusnya, tidak peduli suku bangsanya, tidak peduli usianya, tidak peduli siapapun dia. Ketika saudara dengan kesaksian hidup saudara, saudara bisa membawa jiwa itu untuk bertobat. Itu adalah sukacita buat seluruh malaikat surga. Dikatakan bersorak-sorai, saudara. Bahkan pada perumpamaan anak yang hilang digambarkan betapa durhakanya anak bungsu. Yang dikatakan meminta harta warisan sebelum orang tuanya meninggal. Itu betul-betul kalau kita ngomong durhaka. Tapi dikatakan bapaknya selalu menanti-nanti anaknya untuk kembali. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak diampuni di hadapan Tuhan. Ketika kita datang berseru, mengaku, minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada satu perbuatan pun
yang bisa membuat Tuhan kita tidak mengampuni, kecuali ketika kita tidak beriman kepada Dia. Itu adalah gambaran dari perumpamaan anak yang hilang. Kita lihat dari 3 perumpamaan yang kita baru bahas. Apakah kesamaannya? Kesamaannya adalah ada yang hilang. Pertama, ada yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Kedua, yang hilang itu tidak didiamkan, dicari. Meskipun secara manusia, mungkin kalau dihitung 1 sama 99 lebih penting 99. Tetapi 1 domba yang hilang tetap dicari, saudara. Dirham yang hilang dicari seluruh rumah. Bukan cuma di kamar, seluruh rumah dicari sampai ketemu. Bahkan anak yang hilang, bapaknya tidak diam-diam, bapaknya menunggu. Jadi ketika anaknya kembali, bapaknya sudah ada di depan pintu, saudara. Ada pencarian yang menyeluruh. Tuhan kita tidak akan tinggal diam. Tapi Tuhan tidak bisa langsung datang ngomong ke setiap pribadi. Tuhan bisa melalui saudara dan saya, melalui kesaksian saudara dan saya. Tuhan rindu supaya yang hilang boleh kembali kepada Tuhan. Bersaksi, saudara. Ketiga, ada sukacita besar ketika yang hilang ditemukan. Sama seperti saudara ketika punya perhiasan yang hilang, tahu-tahu ketemu perhiasan. Demikian pula ketika ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Pernah enggak kita membayangkan bahwa Tuhan itu mengasihi setiap daripada kita? Bukan melihat siapakah kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Bukan melihat jabatan kita, harta kita, kepandaian kita. Tidak, saudara. Tapi Tuhan melihat hati kita. Setiap hati Tuhan rindu dan sangat berharga untuk bisa kembali kepada Tuhan. Dikatakan pencarian menyeluruh. Di 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan telah melakukan bagiannya di atas kayu salib. Tuhan telah rela untuk menjadi manusia. Dikatakan mengosongkan dirinya. Dia yang adalah maha kuasa rela untuk menjadi manusia, lebih rendah dari malaikat. Hanya untuk apa? Untuk supaya melalui itu Tuhan bisa menyediakan dirinya, nyawanya menjadi kurban persembahan. Supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Tuhan berinisiatif mencari dan menyelamatkan. Dia mencari kita demikian jauh. Dikatakan bilur-bilur dan lukanya menyembuhkan. Dia ikut merasakan sakitnya dicambuk. Dia ikut merasakan pahitnya hidup sebagai manusia. Dihina, disiksa. Bahkan ketika Yesus dibawa ke pengadilan, itu kepalanya dikatakan kepalanya ditutupin karung, terus dipukulin seperti mukulin maling, saudara. Dan orang yang mukulin ngomong, kalau kamu memang Tuhan, kamu akan tahu siapa yang mukul kamu. Dia ikut merasakan betapa pahitnya jadi manusia. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dapat beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dan di Lukas 15 ayat 10 dikatakan jelas, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi penting sekali, saudara, ketika saudara bersaksi, ketika saudara membawa jiwa kepada Tuhan. Meskipun mungkin jiwa yang saudara bawa mungkin diremehkan secara manusia. Karena manusia cenderung melihat harta. Manusia cenderung melihat kedudukan. Tapi Tuhan melihat hati, saudara.
Di 2 Korintus 4 ayat 15 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Membawa jiwa ke dalam kerajaan surga adalah suatu sukacita yang luar biasa untuk Tuhan kita. Dan saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dikatakan di Kisah 1 ayat 8, kita semua akan menjadi saksi Tuhan ketika Roh itu turun, kuasa itu turun, kuasa itu dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di kitab Yeskiel dikatakan bahwa ketika kita tahu sesuatu salah, tapi kita tidak memberitakan kepada orang tersebut, dan karena orang tersebut tidak diberitahu dan dia melakukan hal tersebut sehingga dia mengalami kematian, maka itu akan menjadi tanggungan saudara dan saya. Ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa, dan kita tidak memberitakan hal itu, kita tidak menjadi saksi, memberikan kesaksian mengenai hal itu, maka pada hari akhir itu akan menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Oleh karena itu sangat penting, saudaraku, untuk setiap daripada kita mengambil tanggung jawab dan akibat yang kekal bagi setiap daripada kita sendiri, melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kita, saudara. Di pernyataan dari Bill Hybels dan Mark Mittelberg dikatakan, izinkanlah saya mengajukan pertanyaan ini. Seberapa baikkah Anda dapat mengembangkan waktu dan tenaga Anda dibanding dengan menginvestasikan pada banyak orang yang akan mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kekekalan yang akan mereka peroleh di surga? Apakah ada investasi lain yang akan menghasilkan upah sedemikian tinggi? Saudara masih ingat seorang hamba Tuhan, Reinhard Bonnke? Begitu luar biasa, humble, sederhana. Beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus hari ini. Saya diberi kasih karunia Tuhan 2007, saya sempat mengantar beliau dan rombongan untuk ikut menghadiri Pantai Kosta Dunia, perayaan Pantai Kosta Dunia yang diadakan di Surabaya. Dan orangnya begitu luar biasa, sederhananya Tuhan, saudara. Setiap kali saya mengantar, setiap malam dia selalu menghampirin saya. Setelah turun dari mobil dan mengatakan terima kasih sambil menundukkan kepala. Padahal biasanya hamba Tuhan yang ranking dunia itu tidak seperti itu, saudara. Tapi beliau begitu sederhananya, bahkan lebih sederhana daripada anak buahnya. Saudara tahu motonya dia, mari kita kosongkan neraka, kita penuhi surga dengan jiwa-jiwa. Dan target beliau 100 juta jiwa di Afrika. Saya tidak tahu, sudah waktu 2007 itu mungkin sudah 47 juta kalau tidak salah jiwa yang bertobat di Afrika. Oleh karena kakaknya Reinhard Bonnke. Beliau meninggal mungkin 2 tahun yang lalu ya, apa tahun lalu. Saya tidak tahu sudah mencapai 100 juta jiwa. Tapi saudara bisa bayangkan, 100 juta jiwa saudara bertobat karena pelayanan beliau. 50 juta, 1 juta saja saudara. Atau kita tahu seorang hamba Tuhan yang tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap, Nick Vujicic ya, kalau bacanya Vujicic, mungkin Vujicic. Beliau saya dengar terakhir beberapa tahun yang lalu di sebuah gereja, mimbar gereja mengatakan bahwa Tuhan telah, oleh karena kasih karunia telah membuat dia bisa menobatkan orang lebih dari 600.000 jiwa. 600.000 jiwa. Padahal dikatakan di firman Tuhan Lukas 15 ayat 20, 1 jiwa bertobat, malaikat sorga bersorak-sorai. 600.000 jiwa. Hari ini Natal 2020, kita harus tanya kepada diri kita sendiri,
Sudahkah kita bersaksi untuk Tuhan? Berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa masuk ke dalam kerajaan surga melalui kesaksian kita, melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah kita saksikan, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Sudahkah kita menyaksikan? Natal 2020 bukan pesta, saudaraku, di bumi, tapi biarlah malaikat sorga berpesta karena jiwa-jiwa yang telah dimenangkan oleh karena kesaksian saudara dan saya atas kelahiran Tuhan Yesus pada Natal 2020. Paulus nomor 6, namanya Evangelii Nuntiantia, dari Evangelii Nuntiantia mengatakan begini, saudara. Pemberitaan Injil merupakan anugerah dan tugas dari gereja yang benar, merupakan identitas yang paling mendasar dari gereja. Gereja ada. Gereja itu siapa? Saudara dan saya. Kita semua ada. Hanya untuk satu tujuan, saudara. Bersaksi mengenai Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan kita semua. Injil adalah Yesus Kristus. Injil dikatakan pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dan kematiannya, kebangkitannya, dan iman kita itu adalah kuasa Injil, saudara. Dan itu yang membuat gereja boleh ada untuk memberitakan semuanya itu. Biarlah Natal pada 2020 membuat bukan hanya Yesus lahir dalam kehidupan kita semua, tapi kita bisa menyaksikan supaya Tuhan Yesus bisa lahir di dalam kehidupan semua bangsa yang Tuhan percayakan melalui kehidupan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada Natal 2020 meskipun masa pandemi, kami percaya bahwa kuasa Injil masih tetap ada, masih tetap diberitakan, masih tetap disaksikan oleh setiap daripada anak-anak-Mu yang mengerti bahwa kami semua ada untuk menyaksikan bahwa keselamatan ada, hanya ada di dalam nama Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dan pada hari-hari ini setiap Natal, setiap daripada kami merayakan. Supaya apa? Supaya siapa yang percaya, beriman, beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Biarlah setiap daripada kami yang mendengar berita ini Tuhan, kami boleh mulai hidup untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Di mana Engkau telah memberkati setiap daripada kami, telah memberikan Injil itu untuk kami bawa, kami saksikan. Supaya bangsa-bangsa yang mendengar boleh mendapatkan berkat yang kekal. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan biarlah perlindungan menyeluruh kepada setiap daripada kami melewati masa Natal, masa liburan ini. Dengan perlindungan-Mu, dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik. Supaya semuanya menjadi baik, seperti yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan setiap daripada kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.